bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan sangat didambakan oleh suatu bangsa. Kemerdekaan sangat diharapkan oleh setiap manusia. Segala usaha, kekuatan, tenaga dilakukan oleh suatu bangsa, oleh setiap orang untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk memperoleh kemerdekaan. Bertarung nyawa pun dilakukan untuk meraih kemerdekaan. Karena suatu kemerdekaan akan sulit tercapai tanpa sebuah perjuangan, tanpa sebuah pengorbanan. Itulah pentingnya suatu kemerdekaan di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena jikalau suatu bangsa merdeka, itu berarti bangsa itu atau seseorang itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan bangsa lain, tidak ada lagi di bawah kekuasaan orang lain, baik secara politis, secara ekonomi, dan dalam segala segi kehidupan. Dengan kata lain, tidak ada lagi perhambaan, tidak ada lagi perbudakan dalam berbagai segi kehidupan manusia atau bangsa tersebut. Tidak ada lagi kehidupan yang dibayang-bayangi rasa ketakutan, rasa cemas, dan lain sebagainya. Dan semua manusia yang berada di bawah atau di dalam bangsa, di tengah-tengah bangsa itu memiliki kesempatan dan kebebasan untuk berkarya sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan intelektual. Kira-kira demikianlah kehidupan bangsa atau suasana hidup bangsa atau orang yang telah mengalami kemerdekaan. Dalam perikop teks khotbah minggu ini, Yesus mengajarkan arti sebuah kemerdekaan atau makna kemerdekaan secara rohani. Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, dan Dia banyak melakukan mujizat di tengah-tengah orang banyak yang selalu mengikut Dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 30, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Pengajaran Yesus dan mujizat yang dilakukan Yesus pada saat itu membuat banyak orang Yahudi mengikuti Dia dan percaya kepada Yesus.
Tuhan Yesus mengajar orang-orang Yahudi yang telah percaya itu tentang kebenaran yang memerdekakan. Kemudian dalam ayat 31 dan 32 Yesus berkata, apabila mereka tetap dalam firman-Nya, mereka adalah benar-benar murid-Nya dan akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan mereka. Tentu pengajaran yang dilakukan, yang diberikan oleh Yesus itu adalah suatu hal yang baru bagi orang Yahudi. Hal itu dapat dilihat dari respon mereka dengan mengatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Dan di ayat yang 37 dapat kita baca, Amanginang, Yesus mengatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kemudian di ayat 39 dikatakan, Bapa kami ialah Abraham. Dan Yesus mengatakan di ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Mereka bangga dengan label atau dengan keturunan Abraham, tetapi mereka tidak meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham. Itu sebabnya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ayat 44. Bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi, dengan bermodalkan keturunan Abraham, mereka sudah pasti selamat. Mereka sudah pasti memperoleh kemerdekaan yang kekal, walaupun mereka tidak hidup di dalam kebenaran, hanya bermodalkan keturunan Abraham. Oleh sebab itu arah pengajaran Yesus adalah kemerdekaan rohani. Yang Yesus maksudkan adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa, keturunan siapapun dia. Dan hamba tidak pernah tinggal satu rumah dengan tuannya, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka akhir hidupnya adalah kebinasaan. Namun Allah tidak menginginkan manusia diperbudak dosa tersebut, dan Allah tidak menginginkan akhir hidup manusia yang diciptakannya itu berakhir pada kebinasaan. Sehingga karena anugerah Allah yang besar bagi manusia dan seluruh ciptaannya, Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi jalan keselamatan, untuk menjadi jalan kebenaran. Dan Yesus sendirilah yang mampu memerdekakan orang berdosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dan juga kematiannya dan dikuburkan serta kebangkitannya dari antara orang mati. Dan semua itu dilakukan untuk menyelamatkan, membenarkan, dan memerdekakan orang berdosa yang benar-benar percaya kepadanya. Oleh sebab itu, orang yang telah diselamatkan dari perbudakan dosa tetaplah tinggal dalam firman Tuhan, tetaplah menyatu dengan firman Tuhan, karena setiap orang yang tinggal dalam firman Tuhan akan tetap mengenal kebenaran dan akan selalu dimerdekakan. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal
dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amanginang, semua yang kita miliki akan berakhir pada kesia-siaan kalau kita tidak tinggal tetap di dalam Kristus. Tinggal dalam firman artinya tidak mau pindah-pindah, akan menetap konsisten dan percaya kepada Allah dan firman-Nya. Dan yang tinggal dalam firman Tuhan akan memiliki terang meskipun di dalam kehidupan ini dia menghadapi tantangan kehidupan yang begitu berat. Karena dia akan mempercayai firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 19 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran Allah akan memerdekakan hidup kita. Jika kita tinggal dalam firman Allah dan Allah tinggal di dalam diri kita, maka akan terjadi transformasi besar dalam kehidupan kita yang mengubah hidup kita semakin berpadanan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, melalui khotbah minggu ini, kita diajak, mari kita bebaskan, kita merdekakan diri kita dari segala bentuk perhambaan, dari segala bentuk perbudakan dosa apapun dengan kuasa Allah. Mari kita merdekakan hidup kita dari ketakutan, dari kecemasan yang berlebihan oleh beban pikiran, oleh karena tekanan hidup, oleh karena rumitnya perjalanan kehidupan ini, oleh karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, oleh karena pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan banyak hal yang dapat membuat kita merasa terjajah. Mari kita merdekakan bersama dengan kuasa Allah. Mari kita merdekakan hidup kita dari keinginan yang sia-sia, amanginang. Melainkan tetaplah tinggal dalam firman Tuhan, karena itulah kunci yang membawa kita kepada kebenaran yang memerdekakan. Kiranya kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita di setiap segi kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman yang telah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, meskipun kami pada saat ini masih tetap melakukan ibadah melalui ibadah di rumah masing-masing. Tetapi kami yakin Tuhan mendengar, Tuhan melihat setiap kerinduan kami, setiap harapan kami, dan setiap permohonan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat HKBP Ujung Menteng, kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan memberkati dia, yaitu Brian saudara Setumorang, agar melalui obat yang dia minum dapat Tuhan berkati sehingga di hari yang akan datang memperoleh pemulihan dari Tuhan, dan kami dapat berkumpul bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan di masa yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berdoa buat anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang semakin memberikan sukacita, melimpahkan berkat dalam kehidupannya, agar mereka tetap bersukacita menjalani kehidupan dan tidak kurang suatu apapun. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur dan juga persembahan bulanan dan juga persembahan mingguan, kiranya Tuhan yang semakin melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka, terutama kesehatan, juga pekerjaan yang baik, dan juga sukacita di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang
mengalami musibah ataupun dalam pergumulan hidup, kiranya Tuhan yang menguatkan dan yang memampukan mereka serta menghibur mereka agar dapat menjalani kehidupan ini dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati setiap program gereja HKBP Ujung Menteng, kiranya semua rencana dan program yang telah direncanakan dan yang akan dilaksanakan dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan, terutama perayaan Parheheo Remaja Naposo Gulung HKBP Ujung Menteng. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi anak-anak Tuhan remaja dan Naposo di masa yang akan datang. Berkatilah setiap kehidupan kami dan berikan segala sesuatu yang kami butuhkan, agar kami dapat selalu bersukacita dan kami juga dapat selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terimalah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.